Rally the troops. Good shot. Film yang kami ulas kali ini diadaptasi berdasarkan kisah nyata. Kisah tentang seorang wanita bernama Rani Lakshmibai atau Rani Jhansi. Sosok yang berperan penting dalam aksi pemberontakan rakyat India untuk mengusir bangsa Inggris dari tanah kelahiran mereka. Pada tahun 1857, saat usianya baru genap 24 tahun, ia sudah berperan sebagai jenderal. Dan dengan gagah berani, ia memimpin seluruh rakyatnya menuju medan pertempuran. Lalu, seperti apa kisah perjuangan Rani? Ini dia. Pada tahun 1600, East India Company didirikan oleh Royal Charter untuk mengejar perdagangan dengan India. Mulai dari rempah-rempah, tekstil, teh, kapas, garam, nila, dan tentu saja opium di Bursa Efek Kalkuta. Tapi itu cerita lain. Rani lahir lebih dari 200 tahun kemudian di tepi Sungai Gangga. Pada saat itu, perusahaan telah berkembang dari perdagangan ke penaklukan. Menggunakan pasukan pribadinya, East India Company melengsarkan banyak penguasa India. Rani sendiri berasal dari keluarga biasa, namun ia tumbuh dan dibesarkan oleh sang ayah di dalam lingkungan Istana Maratha. Lalu saat usianya genap 15 tahun, Rani menikah dengan Maharaja Jhansi. Tak lama keduanya dianugerahi seorang putra, sebelum akhirnya sang putra yang baru saja lahir harus lebih dulu menghadap sang ilahi. Rani kemudian mengadopsi salah satu keponakannya, yaitu Damodar Rao sebagai putra, yang nantinya akan dipersiapkan sebagai penerus tahta Jhansi agar Jhansi tak sampai jatuh ke tangan East India Company. Scene kemudian berpindah ke beberapa penduduk lokal yang sebagian bekerja untuk Inggris. Selama bekerja, mereka merasa tak pernah dihargai. Bahkan ada desas-desus jika senjata yang digunakan oleh pihak Inggris menggunakan lemak sapi dan babi sebagai pelumas. Yang tentu saja hal tersebut bertentangan dengan kepercayaan rakyat India yang mayoritas beragama Hindu dan Muslim. Dan hal itu pula yang memicu kemarahan penduduk lokal, hingga akhirnya satu keluarga bangsawan Inggris mereka habisi secara brutal. Kebencian rakyat India terhadap Inggris makin meluas. Mereka mulai memburu satu persatu orang Inggris yang masih menetap di India untuk dihabisi. Ratu Rani yang masih percaya jika ini hanya kesalahpahaman, berusaha meminta bantuan agar pihak Inggris mau mengirimkan pasukan untuk membantu Rani menjaga Jhansi dan orang-orang Inggris yang masih menetap di dalamnya. Namun tanpa sepengetahuan Rani, semua surat yang ia tulis malah sengaja dibakar oleh seorang utusan Inggris bernama Hamilton. Hingga akhirnya surat tersebut tak pernah sampai pada pihak kerajaan Inggris. Kabar pembantaian rakyat Inggris segera sampai pada Ratu Victoria dan putra angkatnya Salim yang juga berasal dari India. Mereka bahkan khawatir dengan gerakan Chapati, sebuah kelompok yang konon mampu bergerak 200 mil hanya dalam satu malam saja. Ratu Victoria dan si Perdana Menteri juga menganggap jika Ratu Rani yang memimpin Jhansi telah bergabung dengan para pemberontak, tanpa mereka ketahui jika Rani kini sedang menunggu balasan dari surat-surat yang ia kirimkan. Namun seperti yang kita tahu, surat-surat tersebut tak akan pernah sampai pada Ratu Victoria, karena surat tersebut telah dibakar oleh Hamilton, yang nampaknya memiliki tujuan jahat lain di balik kerusuhan yang terjadi. Di kantor pusat East India Company, para petinggi perusahaan nampak khawatir. Pendapatan perusahaan dari sektor pajak terus berkurang akibat kerusuhan yang terjadi di India. Bahkan nilai saham mereka terus anjlok secara drastis. Di tempat lain, Rani Jhansi sedang melatih sekelompok wanita yang nantinya akan ia jadikan pejuang. Berbagai macam keahlian seperti memanah, menggunakan tongkat, dan berpedang diajarkan di tempat tersebut. Scene kemudian berpindah ke 5 tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 1853.
Kesehatan Maharaja Jansi mulai memburuk. Ia meminta Rani untuk bersabar dan kuat menghadapi segala macam cobaan. Sang suami juga yakin Rani akan mampu memimpin dan melindungi rakyat Jansi. Sebelum akhirnya, Maharaja Jansi menghembuskan nafas terakhirnya. Saat upacara pemakaman, sebagai tradisi beberapa wanita diundang untuk berpura-pura menangis, sementara Rani harus memotong rambutnya sendiri. Namun Rani menolak melakukan tradisi yang ia anggap kuno, karena Rani beranggapan jika tradisi tersebut terlalu mendiskriminasikan kaum janda. Lalu saat upacara penobatan Damodar sebagai pangeran, Robert Ellis yang merupakan sahabat Rani sekaligus perwakilan pihak Inggris membawa sebuah berita mengejutkan, di mana East India Company menolak mengakui Damodar sebagai penerus tahta, dan karena hal tersebutlah Rani diminta menyerahkan Jansi pada pihak East India Company. Rani sempat memohon agar Ellis mau membantunya bicara pada para petinggi East India Company, agar ia bisa mempertahankan kerajaan Jansi, yang ternyata merupakan hadiah dari East India Company untuk keluarga Maharaja sejak 100 tahun yang lalu. Namun Ellis meyakinkan jika hal tersebut tak akan membantu, karena East India Company hanya peduli pada keuntungan semata. Di tempat lain, Kapten Hagros yang memimpin pasukan Inggris dibuat pusing oleh penyakit kolera yang mulai menjangkiti sebagian besar pasukannya. Ditambah lagi dengan kondisi cuaca yang berbeda dari negara asal mereka, hingga pada akhirnya ia harus menunda serangan ke benteng-benteng kerajaan Inggris. Di Jansi, seorang utusan kemudian melaporkan jika pasukan Inggris mulai melemah akibat kolera. Rani sebenarnya berencana memanfaatkan momen tersebut untuk memperkuat pertahanan benteng. Namun si utusan kembali melaporkan jika 12 dari 13 meriam yang mereka miliki telah disabotase oleh penyusup. Scene kembali berpindah ke 5 tahun setelahnya. Rani ternyata masih mampu mempertahankan kerajaan Jansi. Hagros dan Hamilton bahkan tak menyangka jika Rani mampu bertahan selama itu. Merasa kesulitan jika harus menandingi Rani di medan pertempuran, Hamilton berencana meminta Ellis mewakili East India Company untuk berunding dengan Rani. Hagros dan Hamilton ternyata salah satu pemegang saham di perusahaan East India Company, dan hal tersebutlah yang membuat mereka rela melakukan apapun walau harus mengotori tangan mereka dengan darah. Tak lama Ellis tiba. Ross langsung meminta Ellis untuk berdiskusi dengan Rani agar perselisihan dapat segera diselesaikan. Namun Hamilton terus saja merendahkan Rani dan rakyat Jansi, hingga membuat Ellis kesal lalu membongkar kedok Hamilton. Jika dialah yang membuat Rani memberontak karena selalu mengabaikan surat-suratnya saat Rani meminta bantuan. Ellis akhirnya tiba di Jansi. Setelah 4 tahun tak bertemu, keduanya masih bersahabat baik. Ellis berusaha membujuk Rani untuk menyerahkan Jansi pada pihak East India Company, agar tak ada lagi pertumpahan darah. Rani terus bersikeras jika ia tak akan berhenti melakukan apa yang ia anggap benar, untuk melindungi Jansi beserta rakyatnya. Keduanya kemudian saling menghargai pilihan masing-masing, lalu memutuskan untuk melakukan apapun yang mereka anggap benar. Gagal dengan upaya diskusi, Ross dan Hamilton memutuskan untuk segera mempersiapkan pasukan. Malam harinya, Hamilton menemukan sebuah potongan pesan rahasia dari pemberontak yang tertangkap. Di sana tertulis, matahari akan terbenam besok pagi, yang artinya para pemberontak telah mengetahui rencana serangan yang akan dilakukan oleh pihak Inggris. Ratu Victoria segera mendapat berita rencana penyerangan terhadap Jansi dari sang Perdana Menteri. Ia memerintahkan agar East India Company hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan tanpa pertumpahan darah yang berlebihan. Ia juga memperingatkan agar East India Company tak lagi mencoreng nama baik kerajaan Inggris dengan tindakan-tindakan yang di luar batas. Esok paginya, pasukan Inggris mulai bergerak ke arah Jansi. Hamilton yakin dengan semua yang mereka miliki, Inggris akan dapat dengan mudah memenangkan pertempuran. Namun Ross coba meyakinkannya, jika Jansi tak seperti 18 benteng lain yang telah mereka rebut, karena benteng yang telah dipersiapkan akan lebih sulit untuk ditaklukkan.
Tak lama pasukan Inggris tiba di depan benteng Jhansi, dan langsung menghujani tembok benteng dengan tembakan meriam secara bertubi-tubi. Sesuai dugaan Ross, tembok benteng tak juga tertembus bahkan setelah 10 hari pengepungan. Mereka mulai kehabisan bubuk mesiu. Ditambah lagi, Tatiatope telah tiba dengan pasukan bantuan untuk membantu Jhansi. Tatiatope's arrived with a relief army. Esok paginya, banyak pasukan dari kedua belah pihak telah tergeletak di medan pertempuran. Di sini memang tak diperlihatkan adegan pertempurannya. Lalu karena banyaknya korban dari pihak Tatiatope, mereka memutuskan mundur ke kota Kalpi untuk berlindung. Si utusan juga meminta Rani untuk bergabung, jika nantinya Jhansi tak dapat dipertahankan lagi. Gagal dengan upaya serangan kejutan, Rani meminta pasukannya bersiap untuk setiap kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Di sisi lain, Hamilton dan Ross juga khawatir jika kelompok pemberontak lain dalam jumlah yang lebih besar akan datang membantu Jhansi. Mereka kemudian memutuskan untuk melancarkan serangan penuh ke arah benteng. Malam harinya, ribuan tentara Inggris benar-benar melancarkan serangan langsung ke arah tembok. Tangga-tangga panjang mulai disandarkan pada tembok benteng. Beberapa tentara berhasil memanjat dari berbagai arah, hingga akhirnya pertempuran jarak dekat pun pecah. Dengan jumlah pasukan yang tak seberapa, Rani berusaha mempertahankan setiap sisi benteng. Namun pada akhirnya, tentara Inggris berhasil menembus gerbang utama. Ross sebenarnya memerintahkan untuk melepaskan wanita dan anak-anak, namun yang terjadi malah sebaliknya. Ayah Rani yang masih berada di istana berhasil tertangkap, sementara Rani berusaha pergi melalui gerbang lain. Namun belum terlalu jauh dari tembok benteng, ia berhasil tertangkap oleh ratusan tentara Inggris yang telah menunggunya. Lagi-lagi, Ross coba mengingatkan Hamilton jika mereka hanya boleh menginterogasi para tawanan tanpa kekerasan. Namun ternyata, orang yang mereka tangkap bukanlah Rani yang asli. Rani dan sang putra beserta beberapa pasukan yang tersisa berhasil pergi meninggalkan benteng yang telah jatuh ke tangan pasukan Inggris. Ross dan Alice berusaha mengejar, sementara Hamilton diminta tetap tinggal untuk mempertahankan benteng. Setelah menempuh perjalanan selama semalam, Rani dan rombongannya akhirnya tiba di Camp Kalpi. Badal yang merupakan kuda dari Rani langsung tergeletak, karena ternyata kakinya telah patah selama perjalanan. Dan karena tak memiliki pilihan lain, Rani memutuskan untuk mengakhiri penderitaan Badal dengan sebuah tembakan. Di bawah kepemimpinan Hamilton, Jhansi jatuh dalam kekacauan besar, penjarahan, perampokan, dan bahkan ia membiarkan pasukannya melukai wanita dan anak-anak. Ross, Alice, dan Hamilton kembali berkumpul untuk merencanakan langkah selanjutnya. Alice sempat bertanya tentang kondisi ayah Rani yang ditawan. Hamilton menjawab jika ia diperlakukan dengan baik. Ross yang mengetahui keberadaan Rani meminta Alice untuk pergi ke Kalpi guna membujuk Rani sekali lagi, agar ia mau tunduk dan patuh pada East India Company. Rani dan para sekutunya, yaitu Tatiatope dan Nana Saheb, juga melakukan hal yang sama. Mereka mulai merancang strategi untuk melancarkan serangan balasan terhadap pasukan Inggris. Di tengah-tengah diskusi, seorang utusan datang membawa berita duka jika sang ayah yang tertangkap telah dieksekusi oleh pihak Inggris. Tak patah semangat, Rani kembali mengumpulkan pasukan dan membentuk kelompok pemberontakan yang lebih besar. Ia meyakinkan pasukannya jika mereka belum kalah dalam peperangan ini, dan karena hal tersebutlah mereka harus terus berjuang. Berita kekejaman pasukan Inggris di India akhirnya sampai ke telinga Ratu Victoria. Ia menganggap East India Company telah menodai reputasi kerajaan Inggris. Namun si Perdana Menteri beralasan jika hal tersebut terpaksa mereka lakukan.
Walau pada kenyataannya, hal tersebut bukanlah suatu keterpaksaan, melainkan kesengajaan. 30 Mei 1858, Rani kembali membentuk gerakan pemberontakan untuk melancarkan serangan ke kamp pasukan Inggris. Banyak pasukan dari berbagai kerajaan di India datang untuk membantu Rani dalam pertempuran tersebut. Malam harinya, Alice yang berusaha menyusup malah tertangkap. Sekali lagi, ia berusaha meyakinkan Rani. Namun Rani tetap pada keyakinannya. Dan sebagai bentuk terima kasihnya terhadap seorang sahabat, Rani meminta Alice untuk kembali ke Inggris dan jangan terlibat dengan pertempuran ini. You will return to England. Lalu pada 18 Juni 1858, Rani membawa pasukannya untuk menyerang secara langsung ke kamp pasukan Inggris. Dalam pertempuran tersebut, Rani berhasil menghabisi banyak pasukan Inggris, hingga dijuluki Joan of Arc dari India. Namun karena jumlah pasukan dan persenjataan yang tidak sebanding, gerakan pemberontakan berhasil dipukul mundur. Rani bahkan sempat tertembak saat berusaha pergi dari medan pertempuran. Berita kekejaman pasukan Inggris telah menyebar ke seantero dunia. Parlemen Inggris kemudian memutuskan untuk menghapus perusahaan East India Company yang mereka anggap telah bertanggung jawab, dan perannya akan digantikan oleh perusahaan perdagangan lain. Namun tak satu pun dari pihak East India Company mendapatkan hukuman yang layak. Inggris malah menjanjikan keuntungan lain untuk para pemegang sahamnya. Rani sendiri diyakini tewas pada 18 Juni 1858 pada usia 29 tahun. Ada yang bilang Rani telah direinkarnasi dengan upacara besar. Beberapa mengatakan ia juga memberikan perhiasannya pada para pasukan yang nilainya sangat fantastis. Ada juga yang mengatakan jika Rani masih hidup dan akan muncul dalam setiap pertempuran untuk melawan orang-orang jahat. Oke, sekian dulu ulasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur bahan kalian. Kalau kalian punya saran atau film yang ingin kalian dengar ulasannya, bisa komen di bawah. Terima kasih.